Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang kita rasakan pada detik ini adalah hidayah, taufik, sehingga kita menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyerah kepadanya dan beribadah kepadanya. Dan sebagai bukti duduk dan beradanya kita di salah satu rumahnya di waktu zuhur di hari Jumat dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan di waktu zuhur di hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, bersegeralah untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri salat Jumat di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan dunia kita yang diwakili di dalam ayat ini dengan urusan jual beli. Tinggalkan obrolan kita, tinggalkan pembicaraan kita, tinggalkan bisnis kita, tinggalkan rapat-rapat kita, tinggalkan segala urusan dunia kita dan menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan salat Jumat. Hadirin Allah muliakan, kenapa kita disuruh meninggalkan segala urusan dunia kita ketika azan telah dikumandangkan? Apakah Allah ingin memberatkan kita? Apakah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyulitkan kita dan membuat kita ribet dan sulit? Allah berfirman, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena salat Jumatnya kalian itu lebih baik, lebih mulia, lebih besar kedudukan dan lebih besar keuntungannya dibanding seluruh aktivitas-aktivitas dunia kalian tersebut. Jika kalian mengerti dan mengetahuinya. Kalau kita tahu berapa pahala yang Allah berikan kepada kita dan apa perubahan kebaikan yang Allah berikan kepada kehidupan kita, dan apabila kita tahu besarnya keberkahan di balik salat Jumat kita, maka kita akan sangat mudah untuk memprioritaskan salat Jumat dibanding aktivitas dunia kita. Namun hadirin Allah muliakan, sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita saksikan masih banyak saudara kita yang melalaikan salat Jumat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, dan di atas mimbar Jumat ini
Khatib kembali mengingatkan diri khatib dan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, berbicaralah dengan jujur, berbicaralah dengan baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah menyampaikan, niscaya Allah akan perbaiki ibadah kalian, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, dan Allah akan perbaiki kondisi-kondisi kalian. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal kalian, urusan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kemenangan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, takwa dengan arti yang sesungguhnya, takwa menjalankan perintah Allah karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dan di atas perintah Allah, di atas tuntunan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa menjauhi larangan-larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan arahan dan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan di antara cabang ketakwaan yang sangat tinggi yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim adalah mengerjakan rukun Islam yang kelima, yaitu mengerjakan ibadah haji. Dan berbicara tentang haji adalah isu besar pada hari-hari ini, karena kita berada di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah bersama dengan bulan Syawal, bersama dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dinobatkan sebagai bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, haji dikerjakan di bulan-bulan yang telah diketahui, dan makna bulan-bulan tersebut adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita berada di bulan-bulan haji, dan atmosfer haji pun sudah terasa dari beberapa waktu yang lalu sampai hari ini, esok, lusa, dan begitu seterusnya. Jamaah haji kita satu demi satu, kloter demi kloter, berangkat dari tanah air menuju tanah suci, diiringi oleh doa, diiringi oleh air mata, diiringi dengan rasa bahagia dan bangga menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa haru dari keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah momen kita untuk kembali berbicara ibadah haji. Ini adalah momen kita untuk kembali bertanya kepada diri kita, sudahkah kita memberikan perhatian kepada ibadah yang satu ini? Apabila kita belum berangkat haji, tanyakan kepada diri kita, apakah benar kita tidak mampu, atau sebaliknya kita belum berangkat karena kita belum mau, atau bahkan belum terfikir untuk berangkat. Ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang haji di dalam surat Ali Imran, Allah tidak langsung memerintahkan kita haji, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berfikir tentang betapa besarnya ibadah yang satu ini. Allah berfirman di ayat ke-96, Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah
bangunan yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi ini itu terletak di kota Bakkah atau Mekkah. Allah ingin jelaskan kepada kita betapa panjangnya nilai sejarah dan betapa dalamnya nilai sejarah ketika kita berbicara tentang Ka'bah, ketika kita berbicara tentang Masjidil Haram, ketika kita berbicara tentang lokasi haji dan umroh. Ada banyak orang pergi ke luar negeri untuk mendatangi tempat-tempat bersejarah. Kalau banyak manusia melakukan perjalanan jauh untuk mendatangi tempat-tempat yang bersejarah, kenapa Anda tidak pergi ke Mekkah? Kenapa Anda tidak haji dan umroh? Ketika Anda haji, yang Anda kunjungi bukan sebatas tempat bersejarah, tapi bangunan dan rumah yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Ini bukan sebatas sejarah 100 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu. Ini adalah bangunan yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi. Kalau orang bisa melakukan perjalanan ke tempat bersejarah atas nama ilmu pengetahuan, atas nama ilmu sejarah, atas nama rekreasi, atas nama wisata, kenapa kita tidak bisa pergi ke rumah yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi ini atas nama iman, atas nama takwa, atas nama kesolehan? Kemana iman kita, ma'asyiral muslimin? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Dan ini bukan hanya syarat akan nilai sejarah. Rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi Bakkah mubaraka, penuh dengan keberkahan. Bukankah fitrah manusia ingin mencari keberkahan? Ada banyak orang pergi ke sebuah tempat, ketika ditanya untuk apa Anda pergi ke tempat tersebut, mereka menjawab untuk mencari keberkahan. Ada banyak orang pergi ke sebuah gunung atau ke sebuah tempat, lalu ditanya kenapa Anda pergi ke tempat tersebut, maka mereka mengatakan saya mencari keberkahan. Kalau kita benar-benar mencari keberkahan, kenapa kita tidak pergi ke Mekkah? Kenapa kita tidak haji dan umroh? Itu jelas-jelas tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Dan bukan hanya penuh dengan keberkahan, wa hudalil alamin, dan hidayah bagi alam semesta, hidayah untuk beramal dan hidayah bagi ilmu. Banyak orang ingin berubah tapi kesulitan menggapai hidayah. Banyak orang ingin mendapatkan hidayah lalu dia pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau Anda ingin berubah, Anda ingin menjadi lebih baik, Anda benar-benar ingin bertakwa, Anda ingin benar-benar beriman, Anda ingin benar-benar untuk menjadi orang yang soleh, Anda ingin bahagia di dunia dan akhirat, kenapa Anda nggak pergi ke sana? Allah berfirman, wa hudalil alamin. Itu adalah tempat hidayah bagi manusia. Dan terbukti jutaan orang berubah setelah haji dan umrah. Jutaan orang berubah setelah pergi ke sana dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan wanita berhijab dan menutup auratnya setelah mereka berangkat haji dan umrah. Jutaan orang meninggalkan pekerjaan haramnya setelah pulang dari haji dan umrah. Wa hudalil alamin. Ini adalah tempat yang penuh dengan hidayah. Hidup ini cuma sekali, ma'asyiral muslimin. Kenapa kita tidak perjuangkan haji kita dan pergi ke tempat yang begitu spektakuler tersebut? Lalu Allah memerintahkan kita haji? Belum. Allah katakan fihi ayatun bayinat. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata. Kalau Anda ingin melihat betapa besarnya Rabb Anda Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda tersebut sangat gamblang, sangat terlihat ketika Anda berangkat ke sana. Bahkan dijelaskan sebagian para ulama tafsir, seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu pergi atau mabit di Mina, wukuf di Arafah, lalu mabit di Musdalifah, lalu berada di Mina tanggal 11, 12, 13,
seluruhnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apabila kita berangkat lalu kita menjalani rangkaian amal ibadah tersebut dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, kita jalani tawaf dengan penuh keikhlasan, kita lakukan sa'i dengan penuh keikhlasan, kita berangkat ke Mina tanggal 8, lalu kita wukuf di Arafah tanggal 9, lalu kita bermalam di Muzdalifah di malam ke-10, lalu kita kerjakan rangkaian amal-amal tanggal 10, lalu kita berada di Mina tanggal 11, 12, 13, maka yang akan kita rasakan dan akan kita lihat dengan mata kepala kita dan mata hati kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menaikkan iman, yang akan menaikkan ketakwaan, yang akan membuat kita semakin yakin tentang hari kiamat dan tentang kehidupan hari akhir, tentang surga dan neraka, dan akhirnya akan membuat kita berubah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa, dan jauh lebih soleh lagi dari sebelum kita berangkat. Fihi ayatun bayinat, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antaranya adalah maqam Ibrahim. Lalu Allah menjelaskan, barang siapa yang berangkat dan masuk ke dalam kota tersebut, kana amina, dia aman, dia aman. Allah ingin menjelaskan, kata sebagian para ulama, ada banyak tempat wisata tidak dikunjungi oleh banyak orang, bukan karena objek wisata di sana tidak bagus, tapi karena masalah keamanan. Orang takut melakukan perjalanan ke tempat tersebut, orang takut melakukan perjalanan ke negara tersebut, orang takut melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Allah ingin menjelaskan kepada kita, adapun pergi ke Mekah, adapun pergi ke haji dan umrah, Anda gak usah khawatir, karena barang siapa yang masuk kana amina, maka dia aman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang Anda ragukan, kata Allah. Ulama menjelaskan semua alasan untuk berangkat itu Allah paparkan dalam 2 ayat di atas. Ini adalah syarat akan sejarah yang sangat panjang. Ini tempat keberkahan, ini hidayah, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aman untuk kita datangi. Baru setelah seluruh faktor itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru Allah masuk ke dalam perintahnya. Allah berfirman di ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, berangkat haji jika mampu. Baru Allah perintahkan kita. Setelah Allah jelaskan apa yang akan kita dapat, kita akan dapat keberkahan, kita akan dapat kebaikan, kita akan mendapatkan hidayah. Baru Allah katakan, dan salah satu hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia adalah berangkat haji jika mampu, bukan jika mau, bukan jika ingin, tapi jika mampu. Ada banyak orang, masyaallah muslimin, kalau dia pulang ke rumahnya, lalu dia melihat barang-barang yang ada di rumahnya, dan banyak barang-barang itu bukan barang-barang primer, lalu dia berpikir lebih dalam, kalau saja saya tidak beli barang-barang tersebut, lalu saya tabung uang itu untuk naik haji, mungkin saya sudah berhaji 10 tahun yang lalu, mungkin saya sudah berhaji 15 tahun yang lalu, mungkin saya sudah berhaji 20 tahun yang lalu. Ada banyak orang mengatakan tidak mampu, tapi dia punya aset di sana, punya aset di sini. Ada banyak orang bilang tidak mampu, tapi dia punya kendaraan mewah, yang apabila dia jual kendaraan tersebut, dan dia masih bisa beli kendaraan lain yang lebih sederhana, tapi masih sesuai dengan kebutuhannya, dia bisa berangkat haji bukan 1 kali, tapi 2 atau 3 kali. Ini bukan tentang keinginan, tapi ini tentang kemampuan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, waman kafar, barang siapa yang kufur, yang menolak ibadah haji,
barang siapa yang tidak mau berangkat karena mendustakan kewajiban dan menolak kewajiban berangkat haji, maka Allah tidak butuh dengan alam semesta. Ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh dengan haji kita. Allah enggak butuh dengan berangkat atau tidak berangkatnya kita. Kalau kita enggak mau berangkat, terserah, enggak ada masalah. Kita yang butuh haji, bukan Allah yang butuh hajinya kita. Kita yang butuh berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk berdoa. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah, di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hidup cuma sekali, masalah kita banyak. Tidakkah kita ingin untuk berdoa di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, haji tentang kebutuhan kita, bukan tentang kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kita yang butuh haji untuk masuk surga, bukan Allah yang butuh kita. Nabi SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji karena Allah dan dia tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan tidak melakukan dosa, maka dia akan pulang ke tanah airnya dalam kondisi seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita yang butuh haji untuk menggugurkan dosa-dosa kita, bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, di antara hal yang membuat kita membicarakan ibadah haji, karena ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita berbicara tentang sholat, maka hari itu pun kita bisa mengerjakan sholat. Pada saat kita berbicara tentang puasa, maka tidak lama dari pembicaraan kita bisa berpuasa. Apalagi kalau yang dimaksud adalah puasa sunnah, kita bisa dengan simpelnya berpuasa sunnah. Tapi tidak dengan haji, jamaah sekalian. Khususnya di negeri yang kita cintai ini, apabila kita ingin haji dan bertekad untuk mendaftarkan diri kita di haji reguler, apakah kita bisa langsung berangkat tahun ini? Jawabannya tidak. Tahun depan? Jawabannya tidak. 2 tahun yang akan datang? Jawabannya tidak. Di banyak daerah orang harus nunggu 15 tahun untuk naik haji, 20 tahun untuk naik haji, 25 tahun untuk naik haji, 30 tahun untuk naik haji, ada yang 40 tahun untuk naik haji. Oleh karena itu, kalau kita tidak mulai dari hari ini, bertekad dari hari ini, menabung dari hari ini, kapan kita berangkat, ma'asyiral muslimin? Animo umat Islam di Indonesia untuk haji begitu luar biasa, sehingga kita harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit dan tidak singkat. Ini memberikan pesan kepada kita, hadirin, hidup hanya sekali. Masa kita tidak pernah sampai ke sana? Dan ternyata itu karena kelalaian kita. Kita tidak ingin menjadi bagian dari sebuah perhelatan besar yang sangat legendaris dalam perjalanan panjang umat manusia. Bahkan ini bukan hanya ibadah orang-orang soleh, dan ini bukan hanya ibadah umat Rasulullah SAW saja, tapi ini adalah ibadah para nabi dan rasul sepanjang zaman dan sepanjang perjalanan umat manusia. Tidakkah kita ingin menjadi bagian dari mereka
Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ini adalah ibadah yang ajaib. Nabi kita SAW bersabda dalam hadits Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub, karena haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa. Menghilangkan kemiskinan dan dosa. Perjalanan-perjalanan lain itu akan menguras harta kita dan seringkali tidak ada gantinya. Tapi perjalanan haji tidak. Allah akan ganti. Bahkan bukan hanya Allah ganti, Allah akan hilangkan kemiskinan dan kefakiran dari kehidupan kita. Itu janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub. Haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Hadirin, perjuangkanlah haji dan umrah. Dan Nabi SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah, jamaah haji dan umrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuh, Allah mengundang mereka. Allah yang mengundang, hadirin. Kalau ada orang yang memberikan kita 1 miliar lalu mengundang kita, bisakah kita mengatakan tidak dan menolak undangan tersebut? Allah yang mengundang kita. Apabila ada orang yang memberikan kita 2 miliar lalu dia mengundang kita, bisakah kita menolak undangan tersebut? Dan apa yang Allah berikan kepada kita? Allah memberikan jantung kepada kita. Berapa harga jantung, hadirin sekalian? Allah kasih ginjal kepada kita. Berapa harga ginjal, hadirin sekalian? Allah kasih paru-paru kepada kita. Berapa harga paru-paru, hadirin sekalian? Allah kasih otak, Allah kasih kecerdasan, Allah kasih kemampuan. Dan Allah yang mengundang. Lalu bagaimana respon kita? Makanya orang yang berangkat haji adalah tamu Allah tabaraka wa ta'ala. Tamu Allah. Apabila kita bangga ketika kita menjadi tamu seorang pejabat, tamu seorang tokoh, lalu kemana iman dengan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Nabi SAW bersabda, da'ahum fa'ajabuh, Allah undang mereka, mereka penuhi panggilan Allah. Wasa'aluhu fa'atahum, maka sebaliknya, maka gantian apa yang mereka minta Allah akan kabulkan. Allahu Akbar. Apa yang diminta jamaah haji di tanah suci, apa yang diminta oleh jamaah haji di Arafah, apa yang diminta jamaah haji di Musdalifah, apa yang diminta jamaah haji ketika berada di hadapan Ka'bah, Allah akan kabulkan. Bukankah masalah kita banyak? Bukankah problematika banyak? Bukankah urusan kita banyak? Dan kita butuh diurai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ingin meminta surga, diminta untuk dimudahkan hisab pada hari kiamat? Kita butuh meminta agar dibebaskan dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Maka momen terindah untuk meminta tersebut diantaranya adalah ketika mengerjakan ibadah haji. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa berangkat haji ke tanah suci, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan haji yang mabrur bagi yang telah berhaji ke tanah suci. Dan semoga bulan-bulan haji ini, bulan Dzulqa'dah, adalah momentum untuk kembali memikirkan ibadah yang begitu luar biasa ini, ibadah yang dikatakan Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma wafiqna li ada'il hajjil mabrur. Allahumma wafiqna li ada'il hajjil mabrur. Allahumma wafiqna li ada'il hajjil mabrur. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madhlumina minhum fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madhlumina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ushdud wata'ataka 'alal yahudil maghdubi 'alaihim wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ij'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma il'anhum la'nan kabira wa dammirhum tadmira. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qimus salat.